Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 361. Bagian pertama, Iwan dan warga desa, yang baru saja melawan Pak Lurah. Hal itu pun menimbulkan rasa, untuk selalu waspada, selalu berjaga-jaga, karena ancaman Pak Lurah, bisa datang kapan saja. Oleh sebab hal tersebut, Iwan jadi teringat, akan Kenshin temannya, dan Iwan pun bicara, "Bro, baiknya kamu sekarang pulang saja bro. Gua khawatir anak buahnya Pak Lurah itu langsung datang ke sini." Kenshin pun menjawabnya, "Ngapain gua pulang Wan? Aneh-aneh aja lu Wan. Emang lu kira gua takut?" Paijo pun juga sama, ia pun juga bilang, "Wan apa lu mau mengusir teman lu sendiri? Kayak Pak Lurah aja lu Wan. Tenang aja Wan, kita semua di sini sudah siap sekali. Kalau mereka itu akan menyerang. Lu kagak tahu aku aja Wan. Apa lu emang sudah nggak bisa bela diri lagi?" Sampai merasa khawatir, Iwan pun menjawab, "Bukan begitu Jo Paijo. Lu nggak tahu masalahnya. Ini Kenshin nggak boleh berkelahi Jo. Seminggu lagi dia akan menikah. Kalau sampai terluka, gua jadi malu sekali Jo. Kemana muka gua entar? Bertemu orang tuanya, bertemu calonnya. Masa ke desaku malah diajak tawuran? Yang benar saja itu Jo." Paijo pun langsung berkata, "Waduh, kalau begitu ceritanya, itu baru benar katamu Wan. Baiknya Mas Kenshin pulang saja." Demikian halnya bibinya Iwan, serta warga di situ yang mendengarnya. Mereka pun banyak yang bicara, menyarankan hal yang sama, kalau temannya Iwan lebih baik saja cepat-cepat meninggalkan desa, sebelum semua terlambat. Kenshin pun memikirkan itu. Ia teringat Kaori, teringat semuanya, dan teringat waktu nikahnya, yang tinggal sebentar lagi. Jadi Kenshin mengambil keputusan, seperti yang disarankan. Ia akan pulang saja, sebelum hal yang tak diinginkan terjadi. Dan dengan berat hati, Kenshin pun bicara, "Oke Wan, gua kembali saja. Tapi ini bukan berarti aku lari dan takut Wan. Tak membantu masalahmu. Tapi ini aku lakukan demi banyak orang juga. Kan undangan udah disebar. Kalau aku nggak bisa ke acara nikahku sendiri, kan bisa gawat itu. Akan banyak orang yang kecewa. Membuat malu dua keluarga." Iwan pun menjawabnya, "Oke bro, gua sangat mengerti sekali. Gua sangat paham betul. Kalau gitu cepat kita bersiap. Aku antar lu sampai stasiun kereta." Dan Kenshin mengiyakan. Tak berselang lama kemudian, mereka pun berangkat. Tepat di saat itu, di waktu sore petang, malam pun belum datang. Iwan yang mengendarai motor Paijo, dengan cepat-cepat, mengantarkan Kenshin. Dan tak disangka, di tengah perjalanan, saat keluar dari desa, motor Iwan pun berpapasan dengan mobil yang dinaiki oleh bodyguardnya Larissa, yang jumlahnya 10 orang. Mereka berbadan kekar semua, sedang menuju desa, untuk mencari Kenshin. Seperti yang diperintahkan Larissa, untuk memberikan pelajaran, membuatnya patah tulang, sampai tak bisa berjalan. Bodyguard itu bertujuan, akan melakukan tugasnya, dengan menghajar Kenshin, di sore ini juga. Namun, mereka saat itu, tak melihat Kenshin dan Iwan, yang lewat di depannya, hingga Iwan pun melaju saja, seperti apa adanya. Kemudian, bodyguard itu telah sampai, di lokasi tempatnya Paijo, yang saat ini bersama warga desa, lagi minum kopi di samping sawah. Lalu bodyguard tersebut, mereka pun bertanya tentang Kenshin, sambil menunjukkan fotonya. Salah satunya berkata, dengan nada tak sopan, Kalian semua, ada yang tahu anak ini kemana? Kita ini mau mencarinya." Paijo pun melihatnya, begitu pula warga lainnya, yang dimaksud itu adalah Kenshin, temannya Iwan. Dan Paijo pun menjawab, "Oh, kalau dia ini sudah pulang ke kota dari semenjak tadi. Emang ada apa Bapak mencarinya?" Dan bodyguard itu menyahut, "Sudah lu nggak usah banyak tahu. Awas kalau lu bicaranya bohong. Waduh, sudah datangnya tak permisi. Bertanya juga tak baik-baik. Malah arogan sekali. Pakai mengancam segala." Paijo pun menjawabnya, "Lo itu emang beneran. Pemuda tersebut sudah pulang.
Kalau nggak percaya, cari saja di kota. Paijo pun jengkel jadinya. Ia merasa marah pula dengan orang-orang ini. Dan dengan segera, tak pakai berpamitan, bodyguard itu pergi, meninggalkan tempat tersebut. Mereka masih mencari akan keberadaan Kenshin. Lalu kemudian, warga desa pun saling bicara. Mereka merasa bersyukur akan keputusan sebelumnya, yang menyuruh temannya Iwan pulang. Kalau terlambat sedikit saja, bisa-bisa temannya Iwan itu akan celaka. Dan para orang suruhan tersebut lalu menelpon Larissa. Halo Non Larissa, ini saya sudah mencari orangnya. Sudah ke tempatnya juga, tapi kami tak menemukan. Malah kata orang desa, pemuda itu sudah pulang ke kota. Larissa pun menjawab, jangan percaya berita itu Pak. Mereka semua berbohong. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pemuda itu harus diberi pelajaran. Hajar saja sampai terluka, dan sampaikan salamku. Biar dia menyesal, sudah berani menyentuh orang kaya. Bapak tetap cari saja, kalau perlu besok pagi-pagi. Datang kembali ke tempatnya, pasti dia masih tidur. Dan orang suruhan itu pun menjawab, baik Non Larissa, saya pun juga nggak percaya. Akan kata warga desa, ini masih kami tunggu. Kalau nggak ketemu juga, besok pagi-pagi, kami kesini lagi. Larissa pun menyahut, baik Pak saya tunggu kabarnya. Dan Kenshin sendiri, kini telah sampai di stasiun kereta. Ia pun bersiap akan naik. Kemudian Kenshin itu bilang, tenang saja Wan, masalah desamu akan cepat selesai. Urusan dengan Pak Lurah pun, aku usahakan juga, tak terjadi apa-apa dengan warga desamu. Dan Iwan menjawabnya, sudah bro lu nggak usah mikirin itu. Tenang aja bro semuanya aman. Yang penting kamu selamat dulu. Biar acara nikahnya lancar. Kalau nggak gitu, aku bisa-bisa dimarahi Kaori, calon istrimu. Hahaha. Iwan tertawa, dan Kenshin pun naik kereta. Kemudian mereka berpisah. Kenshin menjadi sedih, karena meninggalkan desanya Iwan masih dalam bahaya. Kemudian waktu yang berjalan, membawa Iwan kembali pulang. Saat sampai di pintu gerbang pedesaan, terlihatlah banyak mobil-mobil yang datang, sembari membawa peralatan. Rupanya mereka membangun panggung, dan menyiapkan tempat-tempat untuk sebuah acara. Iwan pun belum mengerti, belum mengetahui maksudnya. Terlihat juga di situ sejumlah alat berat yang nampak bersiaga, dan Iwan melanjutkan saja pulang ke tempat desanya dengan menjalankan motornya, memutar lewat jalan yang jauh. Saat sampai di kampung tersebut, terlihat lagi kerumunan orang, dan Iwan dihampiri seseorang. Sembari ia bilang, Wan lu cepat mengungsi dulu. Jangan masuk kampung itu. Di sana banyak anak buahnya Pak Lurah yang sedang mencarimu. Banyak sekali Wan jumlahnya. Kita pasti kalah kalau melawannya. Baiknya cepat Wan kamu pergi dulu. Entah ke rumah siapa. Pokoknya malam ini kamu jangan tidur di sini. Dan Iwan pun juga sama. Mendapat pemberitahuan seperti itu dari temannya yang lain. Iwan pun menuruti. Ia akan kembali lagi. Namun Iwan memutar sawah, tetap masuk kampung desanya, meski lewat dari belakang. Dan Pak Lurah sendiri, yang membawa preman-premannya, sedang mengepung warga desa yang tadi melawannya. Paijo pun dan warga di situ sudah siap membela diri. Begitu pula dengan Iwan, yang sudah sampai ke rumahnya. Namun, di saat akan terjadi bentrokan, Pak Lurah mendapat telepon. Yang telepon itu Tuan Sasaki. Tuan Sasaki pun bicara, halo Pak Lurah. Pak Lurah jangan buat keributan dulu di kampung desa itu, karena besok saya ada acara di situ. Biarkan saja mereka, biar besok bisa melihat dulu. Tanah yang mereka harapkan, sudah akan dibangun semua. Biar mereka tahu sendiri, dan tak bertanya-tanya lagi. Pak Lurah masih mendengarnya, dan Tuan Sasaki itu bilang, oh ya untuk saat ini, Pak Lurah jaga saja lahan desa milik perusahaan, agar jangan dimasuki warga. Amankan tempatnya, karena besok itu, banyak orang yang datang. Pak Lurah pun mengerti. Kemudian, anak buahnya semua diperintah untuk segera mundur, beralih ke tempat lain, hingga bentrokan antar keduanya tak sampai terjadi. Dan berlewatlah beberapa waktu, sampai pagi pun tiba. Desanya Iwan kini kedatangan banyak orang. Mobil-mobil pun mulai masuk, satu persatu melewati pintu penjaga, termasuk miliknya Larissa, yang naik mobil Ferrari. Dipersilahkan juga melewati. Larissa pun dihormati,
bahkan diantar ke tempat VIP. Dan ayahnya sendiri, Tuan Sasaki, tak kalah penting juga. Para pegawai dan security begitu menghormati sekali. Hingga acara utama dibuka, Tuan Sasaki itu meletakkan batu pertama, pertanda akan dimulai pembangunan properti raksasa. Para relasi perusahaan di situ, yang semua pengusaha dan orang kaya, menjadi senang sekali. Wajah-wajah mereka ceria, penuh dengan bahagia, karena di bayangan mereka, ada untung yang besar, ada uang yang banyak, akan datang dengan cepat, karena tempat ini sangat indah. Semua pengusaha di situ nampak begitu senangnya, namun lain halnya dengan warga desanya Iwan. Mereka nampak sedih sekali, bahkan sudah putus asa, karena tanah desanya pasti tak mungkin kembali. Demikian dengan Iwan, yang merasakan hal yang sama. Rumah dan tempat tinggalnya, serta tanah warisan ayahnya, terhitung hari ini, semuanya sudah berakhir. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya